Waqtisamul manazil wad darajat bil a'mal. Adapun level di surga dengan amal. Ya, kita masuk surga, kalau masuk surga dengan rahmat Allah, tapi level kita sesuai dengan amal kita, dan Allah Maha Adil. Makanya Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan sebab amal yang kalian kerjakan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah kalian dengan senang di surga dengan sebab apa yang kalian kerjakan ketika kalian masih hidup di dunia. Dari situ bab ini sangat penting bagi kita semua. Ya, bagi saya juga sang pembicara. Karena banyak hal di zaman sekarang ini membuat waktu kita terbuang, ya. Adanya medsos, berita-berita yang tidak habis-habisnya, peristiwa ya 1001 malam kisah di tanah air kita, ya. Ya, luar biasa, ya, tidak ada berhenti, berseri-seri lagi, satu kisah berseri-seri. Belum selesai satu kisah muncul kisah berikutnya. Sutradaranya pintar banget, ya. Sehingga susah, tidak ada penghujungnya. Sehingga orang kalau kepo, maka dia akan habis umurnya. Jenggotnya putih karena ikut berita, bukan karena baca Quran. Ibu-ibu sampai keriput bukan karena diomelin suami, tapi karena ikut berita. Oleh karenanya kesempatan beramal soleh jangan kita sia-siakan, baik lelaki maupun wanita. Disinilah pentingnya bab ini. Sampai ini termasuk bab yang sangat panjang. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini saya membawakan sekitar 25 hadis, ya. Tapi sebagian sudah saya pernah jelaskan. Kita menuju kepada hadis berikutnya, itu hadis ke-15, ya. Bab tentang bayan kasrati turuqil khair, penjelasan tentang bahwasanya jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan, celah-celah kesempatan beramal itu sangat banyak, maka jangan disia-siakan. Baik, hadis berikutnya, anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al khataya wa yarfa'uhu bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat. Itu jika kalian melakukannya, dosa kalian akan terampuni, terhapuskan, dan derajat kalian akan diangkat. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' alal makarih. Sempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Wantidharus salati ba'da salati, menunggu salat setelah salat selesai, menunggu salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, dan itulah ribat. Apa itu ribat nanti kita jelaskan. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim. Di sini Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan memotivasi. Rasulullah tidak bilang sempurnakan wudu, ya, perbanyak ke masjid, tunggu salat, tapi Rasulullah buka dengan motivasi. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Apa yang kita cari di dunia ini? Kita cari ingin dosa diampuni, derajat dinaikkan. Itu yang kita inginkan. Ya. Yang buat kita problem dalam hidup ini dosa. Kita masalah di keluarga, masalah di ekonomi, hidup tidak tenang, hati gelisah, semuanya karena apa? Karena dosa. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan jadi buntu, problem tidak ada solusi. Ini semua karena dosa. Ya. Maka ampunan adalah hal yang sangat diimpikan oleh seorang hamba yang beriman. Bukan sekedar ampunan, kita ingin juga derajat ditinggikan. Maka Rasulullah memotivasi dengan dua hal yang merupakan cita-cita seorang mukmin: dosa diampuni, derajat ditinggikan. Ya. Makanya penghuni surga ketika mau surga, kata Allah dalam surat Fatir, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami la Ghafur, yaitu Maha Pengampun, yaitu mengampuni dosa-dosa. Syakur, Maha membalas dengan sangat banyak, yaitu amal sedikit tapi derajat ditinggikan. Itu dirasakan benar oleh penghuni surga, bahwasanya benar-benar mereka mau surga itu karena apa? Karena dosa diampuni, karena derajat dinaikkan. Karena Rabb kita Ghafur, Syakur. Ghafur artinya mudah maafkan dosa-dosa, Syakur itu membalas yang sedikit dengan yang banyak. Dengung ya ini. Tidak apa-apa. Baik, kemudian setelah itu para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kita ingin tahu amal apakah itu yang bisa menghilangkan dosa dan mengangkat derajat."
Maka Rasulullah sebutkan 3 amal soleh. Yang pertama isbagul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang tidak disukai. Kalau di Indonesia, insya Allah sih secara umum kita letaknya di iklim tropis, di khatulistiwa, sehingga tidak panas dan juga tidak dingin. Tapi kalau kita bicara di negara-negara lain yang ada 4 musim, seperti di Madinah misalnya, kalau lagi panas air sangat panas, kalau lagi dingin air sangat apa? Dingin. Makanya Rasulullah tetap menyuruh bagaimanapun kondisinya, terlalu dingin atau terlalu panas, berusaha tetap wudu sempurna. Wudu sempurna. Ya, tentu kalau wudu sekali itu wajib. Kalau bisa 2 sampai 3 kali. Meskipun kondisi tidak menyenangkan. Ya, kalau mungkin panas kita dinginkan dulu, ya. Kalau dingin ya kita pelan-pelan. Yang penting 3 kali wudu lebih baik, dan itu pahalanya besar. Seorang berusaha menyempurnakan wudunya meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, kalau kita misalnya lagi ke gunung, lagi camping, lagi dingin-dingin atau lagi berlibur ke daerah yang dingin, tetap aja berusaha wudu 3 kali, ya. Wudu 3 kali meskipun tidak menyenangkan, karena berwudu itu pahalanya sendiri besar. Ketika kita berwudu, maka dosa-dosa akan berguguran. Kalau sekali sudah berguguran, bagaimana kalau 2 kali, bagaimana kalau 3 kali? Yang wajib memang sekali. Rasulullah pernah mencontohkan wudu sekali-sekali, Rasulullah pernah mencontohkan wudu 2 kali, Rasulullah SAW pernah mencontohkan wudu 3 kali untuk menjelaskan bolehnya. Tapi kalau kita bisa 3 kali, itu lebih baik karena semakin banyak dosa berguguran. Meskipun dalam kondisi tidak menyenangkan, ketika panas, air panas kita tampung supaya agak dingin baru kita berwudu, maka semakin banyak dosa yang berguguran karena kita berusaha menyempurnakan wudu di kondisi yang tidak menyenangkan. Demikian juga kalau musim dingin, kalau kita berusaha berwudu 3 kali, ya semakin banyak dosa berguguran karena kita berwudu di saat yang tidak menyenangkan. Ini yang pertama, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Yang kedua, Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Wanita itu di rumah saja berpahala. Dia di rumah saja dengan kesibukannya di rumah, niatkan untuk menjalankan perintah Allah. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, maka dia mendapatkan argo pahala berjalan jika dia niatkan karena Allah. Ya. Adapun lelaki kalau mau dapat pahala jangan di rumah aja. Rumah aja ngapain ya? Kalau mau dapat pahala keluar, kerja, ke masjid, ya. Maka lelaki kalau ingin dapat 27 derajat pahala salat, hendaknya dia ke masjid. Maka perbanyak langkah kaki ke masjid. Ke masjid dengan tujuan syar'i, apakah untuk salat, apakah untuk pengajian, ya. Apakah pokoknya kegiatan syar'i, selama dia langkahkan kakinya menuju masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah dihilangkan dosa-dosanya dan diangkat apa? Derajatnya. Setiap langkah kaki menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Alhamdulillah kita kalau kajian kalau bisa ke masjid laki-laki, ya, maka langkah kakinya semua berpahala pergi dan pulang, ya. Semangat ya. Insyaallah ya. Makanya kalau kita ke masjid, ya, coba kita misalnya salat Isya, saya sering sampaikan ini, kita kalau salat Isya di rumah 4 rakaat pahalanya 4 rakaat. Tapi kalau kita salat Isya di masjid 4 kali 27. Berapa kali 4 kali 27? Berapa coba? Ayo, matematika yang benar. Berapa? 4 kali 27 berapa? 108. Sekolah pagi berarti. Bukan sekolah sore. 108 coba. Itu sekali salat Isya, salat Zuhur juga demikian, 108. Apa bandingnya 108 dengan 4? Jauh. Kalau ini tiap hari, bayangkan tiap hari. Bagaimana kita enggak dapat pahala besar di akhirat kelak. Belum lagi langkah kaki. Setiap langkah ngangkat derajat, ngurangi dosa. Setiap langkah pulang pergi. Maka rugi orang kalau tidak ke masjid. Ada darurat, ada uzur, ya oke lah. Kalau selama bisa melangkahkan kaki ke masjid, kita langkahkan kaki ke masjid. Rasulullah yang bilang, kalau ingin diampuni dosa, diangkat derajat, perbanyak ke masjid. Ingat hadis ini, kita semangat ke masjid. Jangan semangat ke mall, ya. Semangat ke masjid. Semangat ke masjid. Ya. Satu langkah diangkat derajat, dihapuskan dosa. Ini pahala luar biasa. Makanya disebut dalam sebagian salaf ada yang berijtihad di antara mereka, dia berijtihad. Kalau dia tidak sempat salat
tidak sempat sholat di masjid, dia ulangi 27 kali di rumah. Supaya dia tidak ingin ketinggalan apa? Pahala. Dia ulang lagi ulang. Ini ijtihadiyah, tentu ini butuh pembahasan. Jangan diikuti, maksudnya ini masalah fikih. Cuma karena dia saking tidak ingin pahalanya hilang, dia kalau ketinggalan sholat berjamaah, dia ulangi berapa kali? Tambah 26 kali lagi. Ini diriwayatkan oleh sebagian salaf ya. Ya, meskipun tidak disepakati oleh para ulama yang lain, tetapi menunjukkan bagaimana dia merasa rugi ketika tidak sholat di masjid. Beda dengan sebagian kita biasa aja, masih ada sholat berikutnya, merasa umur masih panjang, padahal jenggot sudah putih semua, rambut sudah tidak ada yang hitam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, wantidharus salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat sebelumnya. Jadi habis salat masih nunggu salat berikutnya. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama maksudnya dia lakukan di masjid. Dia kalau habis salat di masjid dia nunggu salat berikutnya. Seperti misalnya salat zuhur dia nunggu asar di masjid aja dia nunggu. Atau sering yang kita lakukan habis maghrib kita nunggu sampai apa? Isya ya. Tapi jangan sumbu sampai zuhur, terlalu jauh ya. Ya, ini tentu oke ya, dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan. Atau orang habis asar sampai maghrib. Kalau di Madinah kan orang seperti itu, dia pergi masuk masjid asar, dia keluar isya. Ya, rata-rata begitu, orang masuk asar keluar apa? Isya. Pergi masuk asar, tunggu maghrib, habis maghrib lanjut lagi isya, habis isya baru pulang. Itu mungkin karena aktivitas duniawi sudah selesai. Ini pendapat, dan ini tentu lebih jelas, lebih pasti. Sebenarnya Allah mengatakan maksud menunggu masjid tidak harus kita di masjid, tetapi hati kita senantiasa rindu untuk datang solat berikutnya, sehingga dia sibuk solat berapa menit lagi, solat berapa jam lagi, dia selalu memikirkan hal tersebut. Dan ini yang disinggung oleh Nabi SAW dalam kisah 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Orang yang keempat, kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang jantungnya dia gantung di masjid. Itu badannya di luar tapi jantungnya selalu di masjid. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan, artinya hatinya selalu memikirkan apa? Masjid. Dia kerja, dia sibuk aktivitas, tapi dia pikir kapan azan, kapan azan. Itu panggilan yang selalu dia nantikan, kapan azan. Nah, orang seperti ini dia selalu mikir kapan waktu sholat, maka dia dapat argo pahalanya jalan. Argo pahalanya apa? Jalan. Allah Maha tahu niat seseorang, sehingga dia prepare untuk salat berikutnya, ya. Dia mungkin kita rapat harus selesai jam sekian, karena waktu dia mikir. Itu panggilan yang sangat dia nantikan. Selama dia seperti itu menantikan salat berikutnya, maka argo pahala tetap apa? Jalan. Ini luar biasa. Oke, seorang berusaha perhatian sama panggilan azan. Sebisa mungkin kegiatannya dia atur menyesuaikan dengan jadwal apa? Azan. Sehingga ketika datang panggilan azan dia siap-siap untuk pergi. Kecuali memang kejebak macet, kondisi tidak memungkinkan ya, seperti itu ya. Fadzalikumur ribat, maka itulah ribat. Ribat secara makna ikatan. Ma yurbatu bihi, namanya ribat, tali pengikat. Kalau disebutkan dalam syariat maksudnya adalah seorang yang bersiaga di thagar, di daerah perbatasan, maka dia menetap situ siap untuk berjaga-jaga di daerah perbatasan. Itu murabit. Murabit itu orang yang berjaga di daerah perbatasan. Dan ini sangat sulit karena perbatasan antara kaum muslimin dengan kawasan lawan, kawasan musuh, dan musuh kadang sering fokus untuk menyerang kawasan tersebut. Karena kalau kawasan perbatasannya jebol, maka mereka akan mudah masuk. Yang berikutnya, di daerah perbatasan musuh sering datang tiba-tiba tanpa tidak diketahui. Jadi senantiasa dalam kondisi siap untuk berjihad. Beda kalau menyerang bulan depan ya, siap-siap bulan depan baru berangkat. Enggak, tapi kalau di daerah perbatasan kondisi selalu siap siaga. Ya, ini disebut ribat. Atau ribat maksudnya ada yang mengatakan yaitu dia selalu mengurus kudanya, kapan dia siapkan untuk dia ikat untuk siap bertempur, sehingga dia perhatian sama kudanya karena sewaktu-waktu biasa dipanggil untuk bertempur dan dia gunakan kudanya tersebut untuk bertempur. Atau secara umum yaitu mujahid yang sedang berjihad dalam medan pertempuran, kadang berjihad bisa lama, serang mundur lagi, bisa sampai berbulan-bulan. Ya, ini bisa sampai lama, seperti Ukraina lawan apa? Rusia. Kalau itu jihad syar'i itu disebut murabit. Kalau itu perang syar'i disebut apa? Murabit. Karena jihadnya enggak berhenti, tapi itu bukan jihad ya. Karena kafir lawan apa? Kafir ya.
Jadi kalau jihad syar'i maka dia menanti itu disebut murabit, bertahan lama. Nah, sabda Nabi SAW, fadzalikumur ribat, itulah ribat. Itu suatu kinayah yang luar biasa. Karena 3 amal soleh ini bukan jihad. Pertama, isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi sulit, ini bukan jihad. Terus kasratul khutha ilal masajid, sering ke masjid juga bukan apa? Jihad. Kemudian menunggu salat setelah salat sebelumnya, menunggu salat berikutnya, ini juga bukan jihad. Tetapi Rasulullah samakan dengan ribat yang menunjukkan ini pahalanya besar. Jadi ini salah satu dalil tentang bahwasanya pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Taib, Ustaz, terus ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu mungkin yang biasa dia kerjakan nomor 1 sama nomor 3. Kalau sering ke masjid mungkin enggak ya. Karena ibu-ibu lebih baik di mana di rumah. Tapi kalau ada kesempatan ke masjid ya silakan ke masjid, kalau ada boleh dia ke masjid. Ya. Dan di antara mungkin ibu-ibu juga bisa mengambil kesempatan beramal soleh dengan hal ini adalah memotivasi suami ke masjid. Ayo mas, ke masjid mas. Pokoknya mas masjid pulang saya siapkan hadiah. Mau tahu aja apa, nanti tenang aja, mau pulang dulu sih hadiah. Ya, istimewa ya, nggak usah perlu tahu. Pokoknya berangkat dulu. Jadi motivasi suami, bangunkan suami sebelum azan subuh misalnya. Jadi agar suami ke masjid. Insya Allah suami berangkat, pulang, pergi, ibu juga dapat apa? Pahala. Karena ibu salah satu sebab suami pergi ke masjid. Ya, motivasi suami bangunkan dengan cara yang lembut, yang baik. Kita hidup cuma di dunia cuma sebentar ya. Kesempatan kita masih hidup, masih bernafas, masih bisa beramal soleh, beramal solehlah. Segala celah yang bisa kita masuk untuk dapat pahala, masuk. Segala kesempatan yang bisa kita lakukan. Ya. Karena tidak selalu ada kesempatan terbuka, tidak selalu celah terbuka. Di sini kata Nabi, fadzalikumur ribat, itulah ar-ribat, pertahanan. Ya, untuk berjihad. Baik, kita lanjutkan. Hadis ke berapa? 16. Hadis berikutnya as-sadis asyar an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat 2 salat yang dingin, maka dia masuk surga. Muttafaqun alaih. Ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Al-bardani as-subhu wal asr. Salat al-bardan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, atau ditafsirkan oleh para ulama, al-bardan maksudnya salat subuh dan salat apa? Asar. Dikatakan salat subuh dan salat asar dengan al-bardan, 2 salat yang dingin, karena itu adalah dingin, ditinjau dari sebelumnya. Zuhur di puncak-puncak panas, kemudian panas berkurang, akhirnya masuk waktu dingin, itu di waktu apa? Asar. Ya. Demikian juga subuh, biasanya itu puncak dingin, ya. Puncak dingin ketika apa? Subuh. Ketika subuh, dan ditulah orang enak-enaknya tidur. Enak-enaknya apa? Tidur. Asar pun demikian, orang pulang kerja enak-enaknya apa? Tidur. Ya, sehingga banyak orang salat asar yang lewat. Ya. Atau dia lagi sibuk-sibuknya, sehingga salat asar akhirnya terlewatkan atau tertunda. Maka di sini Rasulullah motivasi para lelaki atau secara umum ya, wanita maupun lelaki, untuk jangan lupa fokus terhadap 2 salat ini. Ini 2 salat yang sangat mulia. Kalau salat fajar ya Allah sampai bersumpah wal fajar ya, demi fajar. Di antara tafsiran para ulama maksudnya karena di situ ada salat fajar ya. Dan kemudian salat asar Allah sebut dalam Al-Qur'an wasolatil wusta ya. Wasolatil wusta maksudnya apa? Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu dan khususnya salat yang tengah. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah salat asar ya. Kemudian inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bacaan salat di waktu salat fajar disaksikan oleh malaikat ya. Jadi ini 2 salat yang utama
Tentunya tidak menyampaikan salat-salat yang lain. Semua salat mulia, tetapi ini salat ada spesial karena ada ayat-ayat khusus menyebutkan secara khusus dua salat ini. Selain itu, dua salat ini penting. Datang dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ahadun minkum illa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian semua akan melihat Allah ya pada hari kiamat, kalian ya sebagaimana kalian melihat rembulan, yaitu melihat Allah, lihatnya ke atas. La tudamuna fi ru'yati, ketika kalian melihat Allah kalian tidak berdesak-desakan. Beda kalau fokusnya di depan, maka yang tinggi akan menghalangi yang pendek, atau yang jauh semakin tidak kelihatan. Tetapi kalau Allah kalian lihat mudah, maka tidak perlu berdesak-desakan. Kalian akan melihat Allah. Rasulullah bercerita tentang salah satu nikmat surga adalah melihat Allah pada hari apa? Hari kiamat. Semua penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Kalau kalian mampu tidak terdominasi atau tidak ketinggalan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Taib, salat sebelum terbit matahari salat apa? Subuh. Salat sebelum terbenam matahari salat apa? Asar. Ini dalil bahwasanya orang yang perhatian sama salat subuh sama salat asar sebab untuk melihat Allah pada hari kiamat. Jadi Rasulullah sebutkan secara khusus. Dan betapa banyak orang yang sholat subuh ketika terbit matahari. Betapa banyak orang sholat asar setelah terbenam apa? Matahari, ketiduran. Tadi malam nonton bola sampai jam 3, tidur, sholat subuh jam 9. Bangun-bangun qadarullah. Ya, Rasulullah juga pernah telat. Ya, Rasulullah sekali, dua kali, kamu 1000 kali. Ya. Jadi berusaha perhatian terhadap solat ini, karena di antara sebab seorang bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak, dan itu merupakan puncak nikmat surga, adalah solat subuh sebelum terbit matahari dan solat asar sebelum terbenam apa? Matahari. Makanya Rasulullah kaitkan dua hal tersebut. Ya, ini di antara dalil bahwasanya kenapa dua solat ini sangat penting. Dalil lain juga yang menunjukkan dua solat ini sangat penting. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Sungguhnya ada malaikat yang menguasai kalian, yang mereka ada sip-sipan, ada malaikat sip siang dan malaikat sip malam, mengontrol kalian. Wajta'imuuna inda salatil fajr wa salatil asar, dan kedua sip-sip itu, kedua grup ini ketemuan di salat subuh dan salat apa? Asar. Faya'rujul ladzina batu fikum, yang tadi malam sip malam, ketika salat fajar dia naik lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yas'aluhum rabbuhum, maka Allah bertanya setelah mereka naik ke atas lapor kepada Allah, wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada para malaikat tentang hamba-hambanya, padahal Allah sudah tahu. Allah hanya ingin terucap dari mulut mereka. Maka Allah berkata, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Wahai para malaikat sip malam. Kata malaikat sip malam, "Taraktuhum wa hum yusallun." Kami meninggalkan mereka ketika salat subuh, mereka sedang apa? Salat. Jadi ini indah. Jadi malaikat sebelum lapor tentang kita sedang salat apa? Subuh. Tapi kalau tanya, kamu gimana? Iya saya tinggal si fulan, Abu fulan lagi tidur ya Allah, kan repot, enggak enak. Kamu tinggalkan bagaimana dia? Lagi tidur. Kenapa tidur? Tadi malam nonton bola. Sampai jam 3 ya. Ngobrol, begadang ya. Nonton berita sampai jam 1 malam. Sebelum tidur murojaah kasus, baca kasus belum selesai sampai ketiduran, akhirnya bangun subuh berat. Ya, kita ingin ketika malaikat lapor tentang kita, malaikat meninggalkan kita dalam kondisi apa? Salat. Seperti itu. Ya, mereka sip malam itu dari asar sampai subuh, sip pagi dari subuh sampai apa? Asar. Jadi mereka ketemu salat subuh, mereka ketemu pas salat apa? Asar. Nanti malaikat yang asar ketika sip siang sudah selesai, dia lapor kepada Allah. Allah tanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian dapati hamba-hamba kalian tinggalkan mereka? Kata malaikat sip siang, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam kondisi apa?
salat. Ya, ini diantara penting kenapa subuh dan asar, karena di situ malaikat sip siang sip malam saling bertemu, dan kita ingin ketika mereka lapor kepada Allah kita dalam kondisi sedang melakukan ibadah terindah, yaitu ibadah apa? Salat. Kemudian juga sebenarnya mengatakan, Allah sering mengatakan berzikir di pagi dan petang, pikir dan petang, karena di waktu pagi itu kita masih tidak ada kegiatan apa-apa, masih fresh, sehingga kita kalau zikir kepada Allah, ingat Allah, akan lebih fokus, karena kita belum mulai apa pekerjaan. Ketika asar kita sudah selesai dari seluruh kerjaan, harusnya kita sudah kosong, sehingga kita juga bisa lebih lega, lebih bisa fokus untuk berzikir kepada Allah dalam salat atau di luar salat. Makanya ada namanya zikir pagi petang. Ini semua dalil tentang keutamaan salat subuh dan salat asar ya. Ada beberapa sih tadi saya sebutkan ya. Maka kata Rasulullah SAW memotivasi, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat dengan dua salat yang dingin, salat subuh maupun salat asar, maka dia akan masuk surga. Berusaha kita salat subuh, ya, salat asar, sebisa mungkin dengan salat yang terbaik. Dalam riwayat juga Rasulullah mengatakan, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Salat apa maksudnya? Subuh dan asar. Dalam riwayat Rasulullah mengatakan, man sholal bardain dakhalal jannah, siapa yang salat subuh salat masuk surga, siapa yang salat subuh salat asar masuk surga. Dalam riwayat yang lain, tidak akan masuk neraka orang yang salat subuh dan salat apa? Asar. Ya. Adapun salat maghrib isya insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah, pulang bangun salat maghrib isya, salat zuhur. Yang rawan itu salat subuh sama salat asar. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, As-Sabi Asyar, hadis ke-17. Anhu, yaitu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka tetap dicatat baginya amal soleh yang biasa dia kerjakan ketika dia tidak bersafar dan dalam kondisi sehat. Ini Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini adalah pintu kebaikan yang luar biasa, yang mudah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah nilai adalah kebiasaan seseorang. Kata Nabi, "Idza maridal abdu aw safar." Jika seorang sakit atau sedang bersafar, ketika dia sakit dia susah beramal soleh. Ketika dia safar banyak amal soleh yang bisa dia kerjakan tidak bisa dia kerjakan. Ternyata apa? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka tetap dicatat bagi dia amal soleh yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat dan ketika dia tidak sedang bersafar. Ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga motivasi kita kalau kita lagi sedang sehat, lagi sedang tidak safar, kita banyak amal soleh. Karena nanti kalau ada uzur kita sedang sakit atau ada uzur kita sedang safar, argo pahala amal soleh yang bisa kita kerjakan tetap berjalan. Contoh, seorang ketika tidak sedang bersafar, dia biasa sholat malam, dia biasa puasa sunnah, dia biasa sholat rawatib, dia biasa silaturahmi. Kalau dia tidak sedang bersafar nih, dia biasa silaturahmi, dia biasa ikut kajian, terus dia bersafar kerja. Bersafar, taruhlah jadi apa? Jadi pelaut nih. Ternyata di kapal 2 bulan, 3 bulan, ini luar biasa. Selama 2 bulan, 3 bulan, apa yang dia kerjakan selama ketika dia tidak bersafar tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersafar dia tidak sholat rawatib karena dia qashar, jamak qashar. Dia tidak ikut pengajian, pengajian di mana? Tidak ada ustadz di kapal tersebut. Tidak ada ya. Malah godaan macam-macam ya. Tidak ada. Dia mau silaturahmi bagaimana? Enggak ada. Silaturahmi biasanya ketemu ibunya langsung jenguk bapaknya. Tidak bisa dilakukan karena sedang bersafar. Tapi karena selama ini ketika dia sedang mukim, dia melakukan semua kegiatan, maka amal soleh terus mengalir. Ini tidak bersafar. Demikian juga seorang ketika sedang sehat, dia mampu beraktivitas, misalnya dia pergi ke masjid, jalan kaki jauh, dia kuat, dia bangun malam kuat sholat lama, ya, dia mungkin bantu orang angkat apa karena dia apa sehat, ya, jadi dia sehat. Dia puasa sunnah karena dia apa sehat ya. Banyak aktivitas dia
menyenangkan istrinya, dia ajak jalan-jalan anaknya, karena dia sehat. Tapi ketika dia sakit, itu semua tidak bisa dia lakukan. Tidak bisa dia lakukan. Ya. Orang yang biasa sujud, ketika tidak bisa sujud, benar-benar sedih. Ya. Saya masuk rumah sakit, operasi, nggak bisa sujud. Apalagi operasi terus harus tidur di opname sampai beberapa hari. Mau ruku nggak bisa, mau sujud nggak bisa. Tetapi tetap aja dicatat pahala karena biasanya dia ketika sehat ya ibadah, dia sujud, dia ruku. Ya. Ya. Kalau sehat, kita sering ajak istri, menyenangkan istri, kita ajak jalan-jalan misalnya. Ya. Ya mungkin tidak ke Paris tapi ke Tegal misalnya. Ya. Jalan-jalan. Itu jalan-jalan, naik kereta, jalan-jalan, belikan nasi goreng. Ya. Beli pizza susah, pisang goreng aja, pisang goreng. Jadi artinya kita ketika menyenangkan anak istri, kita mampu ketika sehat karena Allah. Itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Ketika kita sakit kita nggak bisa. Anak-anak bilang Abi jalan-jalan, aduh nggak bisa, Abi lagi sakit. Istri ayo nggak bisa. Maka pahala terus. Bayangkan kalau Allah mentakdirkan seorang sakit 7 tahun. Ada nggak orang sakit berpanjangan? Ada. Sungguh rugi kalau ternyata ketika dia sehat dia ternyata biasa-biasa saja. Tapi ketika dia sehat ternyata dia aktivitas agamanya kuat. Ketika dia sakit 7 tahun, 10 tahun sampai mati akhirnya amal pahala tetap jalan. Kenapa amal tetap jalan? Karena Allah tahu kalau dia sehat dia pasti melakukan. Itulah di antara dalil ketika sebagian ateis mengatakan Allah tidak adil. Kenapa tidak adil? Kenapa kalau ada orang kafir hidupnya cuma 60 tahun dia kafir, kemudian kalau masuk neraka abadi? Kenapa bisa demikian? Karena tidak adil kan, amal dia terbatas, kafiran dia cuma 60 tahun. Kenapa Allah balas neraka abadi? 60 tahun tidak ada bandingan keabadian. Keabadian itu triliunan juga enggak, masih lebih panjang abadi. Di antara bantahan para ulama, karena Allah tahu kalau dia hidup 1 triliun tahun pun dia begitu-begitu juga. Sehingga dia dihukum seperti itu. Sama, seorang mukmin cuma beribadah 60 tahun, ternyata diganjari oleh Allah dengan surga abadi selama-lamanya. Karena Allah tahu kalau dia hidup sampai 1 triliun tahun, dia pun tetap akan beribadah. Maka ketika kalau ada orang sehat, dia melakukan amal soleh, dia sehat 7 tahun, sakitnya 20 tahun. Ada orang seperti itu, subhanallah. Dia balik, kemudian dia sehat, kemudian dia nikah, punya anak, terus sakit sampai bertahun-tahun, 15 tahun sampai meninggal dunia. Sakit dia lebih panjang daripada sehatnya. Selama dia sakit, amal soleh tetap dicatat, karena itu kebiasaan dia. Itu kebiasaan dia. Maka ini benar-benar bonus luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah berkata tentang kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti gharib, orang asing atau sekedar orang numpang lewat. Ya, orang musafir yang sedang mampir istirahat kemudian lanjutkan perjalanan. Setelah itu Ibnu Umar berkata, ya. Khudh min sihatika qabla limaradik. Khudh min sihatika limaradik wa hayatika limautik. Manfaatkanlah sehatmu untuk sakitmu. Kenapa? Kalau kau manfaatkan sehatmu, nanti ketika kau sakit pahala tetap berjalan. Wa hayatika limautik, dan gunakan kesempatan hidupmu sebelum matimu. Kalau kau hidup ya tadi hasilnya kau akan rasakan ketika sudah meninggal dunia. Maka ini ikhwan, jangan sia-siakan kalau lagi sehat. Rasulullah telah mengatakan, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang manusia terpedaya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, as-sihhatu wal faraq, yaitu sehat dan waktu luang. Nah, ibu-ibu ini banyak waktu luang, ibu-ibu. Banyak waktu luang. Bapak sih waktu luang sedikit. Karena suka nonton berita jadi waktu luang sedikit. Ibu-ibu Instagram kebanyakan ya. Ya, jadi kalau di rumah kan insya Allah ada waktu. Benar, sebagian wanita luar biasa ngurus anak, ngurus rumah, waktunya sedikit. Kita dapati sebagian wanita luar biasa. Sebagian wanita masya Allah duduk manis di rumah, ada bibi, ada pembantu. Ya. Mumpung dia punya waktu luang, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Waktu luang, sehat, ada waktu luang, ngaji, belajar tahsin, baca Quran, ya. Silaturahmi, melayani suami, ya. Membantu tetangga, jenguk orang sakit. Apa saja kegiatan yang ada faedahnya lakukan. Nanti kalau kita sakit,
atau kita sudah nggak bisa apa-apa, udah tua. Ada sebagian orang sudah tua, sudah hanya terduduk di kursi roda, lama-lama nggak bisa apa-apa. Ya kalau dia ternyata ketika sehatnya dia baik, pahala terus mengalir. Makanya ketika Rasulullah SAW perang Tabuk, kalau tidak salah, Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, perang Tabuk itu dari Madinah ke Tabuk 700 kilo, jauh ya. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, Inna bil Madinati la rijalan, ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum. Ya. Habasahumul udhur. Kata sahabat, "Wahum ma'ana?" Kata Rasulullah sallam, sungguhnya sahabat sedang berjalan melewati lembah, naik gunung, turun gunung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di Madinah ada sekelompok orang yang tidaklah kalian berjalan dengan satu jalan kecuali mereka ikut jalan bersama kalian. Tidaklah kalian menempuh satu lembah, turun lembah, naik gunung, turun lembah, naik gunung, kecuali mereka juga berjalan sama kalian. Artinya pahalanya persis sama. Hanya saja mereka tidak bisa bersama kalian, habasahumul udhur, karena mereka sedang punya udhur. Seandainya mereka tidak punya udhur, mereka akan berangkat bersama kalian. Ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka tidak punya tunggangan, karena berjalan ketika perang dari Madinah menuju Tabuk harus naik tunggangan, kalau enggak bisa. Terlalu jauh, 700 kilo. 700 kilo. Ya. Tetapi ketika mereka tidak ikut karena ada udhur, ya, maka pahala mereka sama dengan yang berjalan. Yang Allah nilai adalah kebiasaan apa seseorang. Kebiasaan seseorang. Jadi kalau kita biasa sholat malam kemudian kita safar capek, lagi safar, aduh capek sekali bangun nggak bisa sholat malam. Kita dapat pahala karena kita biasanya sholat malam. Apalagi kalau kita safar ternyata kita sholat malam, bonus lagi. Bonus lagi. Kita nggak sholat malam saja tetap dicatat sholat malam. Gimana kalau kita sholat malam? Bonus lagi. Kita bisa memanage waktu. Maka ini penting bagi kita semua, bagi ibu-ibu sekalian, untuk memanfaatkan ya, kesempatan, waktu, kemudian kesehatan untuk beramal soleh. Nanti kalau ada uzur yang menghadang, kita tidak bisa melakukannya, argo pahala tetap berjalan. Ini adalah bonus luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ibu-ibu sekarang lagi kaya raya misalnya ya, kenyataan sih ya Allah alam ya, saya ibunya kan. Maka ibu sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini. Tahu-tahu terjadi semisal corona. Tahu-tahu kemudian usaha suami bangkrut, ibu-ibu enggak kaya lagi. Ibu dulu sempat kaya 10 tahun, sekarang miskin 20 tahun akhirnya tewas. Taib. Selama 20 tahun tetap ibu dapat pahala. Kenapa? Ketika kaya suka bersedekah, senang bersedekah. Kenapa? Karena sekarang ada uzur syar'i, ibu enggak bisa bersedekah. Ya. Sehingga 20 tahun ibu enggak bisa bersedekah, harta mulai habis, ludes, sakit-sakitan, akhirnya meninggal ya. Maka semua yang ibu lakukan ketika punya duit tetap berjalan. Itulah subhanallah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah menilai adalah sebagaimana ibadah seorang ketika potensi dia ada, dia lagi sehat, lagi punya duit, dia lakukan ngapa ini? Ketika potensi tersebut tidak ada, lagi berhalangan, tetap dicatat. Tapi kalau ibu ketika kaya, ya, ternyata nonton bioskop, nonton gini. Ketika miskin nggak bisa nonton bioskop, tetap dicatat kebiasaan nonton apa? Bioskop. Karena Allah tahu kalau punya duit pasti nonton apa? Bioskop. Makanya seorang, kali ini umum ya, dicatat siapa yang dicatat oleh seorang, bagi dicatat apa yang biasa dilakukan. Maka seorang berusaha ketika mendapatkan kenikmatan, dia beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Bahkan saya katakan misalnya sebagian kita yang masih muda ya, muda itu berapa tahun ke bawah? 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke atas coba angkat tangan. Coba 40 tahun ke atas angkat tangan. Yang 40 tahun ke bawah, coba angkat tangan. Sedikit, lebih banyak yang tua. Tadi yang tua pada enggak mau angkat tangan. Tidak mau terima kenyataan. Ya, itu sudahlah, sudah tua, jangan ngaku aja ya. Seandainya seorang masih muda, kemudian dia rajin puasa sunnah, dia sholat malam, ketika dia sudah mulai tua, mulai susah sakit-sakitan, akhirnya tetap dicatat kebiasaannya ketika di masa apa muda.
Kesempatan, mumpung kita masih sehat, masih kuat. Ada saatnya seorang tidak bisa lagi, tidak kuat lagi. Seorang ketika masih muda, misalnya seorang dai, dia sering ke sana berdakwah sini, ketika tua nggak bisa lagi, udah di masjid aja, udah nggak bisa safar kemana-mana. Tetap dicatat pahalanya karena dia dahulu sering bersafar dakwah kemana-mana. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salat malam mumpung masih muda. Kalau udah tua nggak bisa lagi, susah. Berat, tidak seperti muda. Ayo umrah, masih kuat. Kalau punya duit umrah. Haji mumpung masih muda, jangan haji ketika mau tewas setengah mati. Kalau duit masih muda, haji masih muda. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudahlah, nggak masalah. Daftar nggak dipanggil-panggil Ustaz. Kenapa? Belum lunas. Ya nggak dipanggil-panggil. Kalau nggak lunas nggak dipanggil-panggil, itu uzur syar'i. Uzur syar'i. Jadi mumpung dikasih kesempatan kita beramal, kapan ada halangan kita tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan al-hadits ats-tsamin asyar. Hadis ke-18. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Setiap kebaikan adalah sedekah. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ini lebih umum lagi, bahwasanya pintu kebaikan sangat banyak. Semua ma'ruf. Ma'ruf itu suatu yang baik, baik secara syar'i maupun secara urf, tradisi. Orang tahu ini baik. Senyum sama orang baik atau tidak? Baik. Bantu orang baik. Kata-kata baik sama orang itu juga baik. Ramah kebaikan, sopan santun kebaikan, rasa malu kebaikan. Ini semua kebaikan yang ada dalilnya. Seandainya tidak ada dalilnya tapi tradisi mengatakan itu baik, tidak bertentangan dengan syariat, maka itu adalah kebaikan. Tapi usahakan setiap kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebaikan yang kita lakukan sama orang, kita niatkan karena Allah. Karena secara hukum asal, la ajra ila an hisbah. Kata Nabi, tidak ada pahala kecuali kalau diniatkan ihtisab. Diniatkan ihtisab karena mencari wajah Allah. Kalau tidak diniatkan ihtisab, tidak niatkan karena Allah, maka tidak ada pahalanya. Ini hukum asal. Kecuali nanti ada beberapa amal yang tidak perlu niat. Nanti akan kita bahas. Secara umum semua amal harus ada niatnya. Semua kebaikan harus ada niatnya. Maka saya sering sampaikan hal ini. Sampai ketika Allah berfirman tentang perkara yang mesra-mesra, ya, yaitu bagaimana seorang laki berhubungan intim sama istrinya. Allah suruh cari pahala. Allah berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Sungguhnya istri-istri kalianlah sawah ladang bagi kalian. Datangilah sawah ladang kalian. Ya, bercocok tanamlah kepada istri kalian anna syi'tum, yaitu kapan kalian mau dan bagaimanapun cara yang kalian mau. Yang penting tidak melanggar apa? Syariat. Situ Allah memotivasi laki-laki untuk mendatangi istrinya. Ini penting ya. Jangan sawah ladang dibiarin aja kering, ini enggak benar. Harus disirami, didatangi. Jangan juga ladangnya didatangi, kabur ladangnya. Ini juga enggak boleh. Ini problem masalahnya. Ladang didatangi pergi, akhirnya yang tukang ladang, tukang petani tidak mau datang lagi. Ya, itu repot. Nah, harusnya bagaimana bisa sinkron ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Datangilah sawah ladang kalian, itu gauli istri kalian. Kemudian kata Allah setelah itu, "Wa qaddimu li anfusikum." Persembahkanlah pahala buat diri kalian. Wa'lamu annakum mulaqu, ketahuilah kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir membahas kenapa Allah mengatakan setelah motivasi untuk berhubungan intim antara suami dengan istri, karena itu menambah kasih sayang dan itulah di antara tujuan pernikahan. Allah mengatakan waqaddimu li anfusikum, persembahkanlah kebaikan pada dirimu. Maka para ulama membahas apa pahala bisa diambil dari berhubungan intim dengan istri. Mereka mengatakan jika niatnya karena Allah. Niat karena Allah banyak. Pertama, dia berhubungan intim untuk menyalurkan hasratnya pada tempat yang benar. Karena kalau dia taruhkan pada tempat yang salah, dia dosa. Makanya ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Sungguhnya kalian menggauli istri kalian sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayadha'u ahaduna syahwatahu wa lahu ajrun?" Ya Rasulullah, seorang melampiaskan syahwatnya, mengeluarkan air maninya di rahim istrinya, dia dapat pahala. Para sahabat enggak duga kalau ternyata amal yang penuh kemesraan ini bisa datangkan pahala. Maka mereka bertanya, kita berhubungan intim, sedekah dapat pahala.
Rasulullah kasih namanya kias aksi. Ya, bagaimana sebaliknya? Kata Rasulullah SAW, law wada'ahu fil harami, alaysa alaihi wizrun, seandainya dia letakkan di tempat yang haram, bukankah dia dapat dosa? Kalau dia zina, dosa atau tidak? Dosa. Maka kalau dia letakkan di tempat yang benar, dia dapat apa? Pahala. Jadi kalau seorang berhubungan dengan istri, dia dengan niatkan untuk menikmati kenikmatan yang halal, dia dapat pahala. Sampai Ibnul Qayyim menyebutkan di antara kerinduan yang berpahala, rindu sama istri, bukan istri orang, istri sendiri. Seorang laki rindu sama istrinya, itu berpahala. Itu berpahala karena dia menikmati dengan kenikmatan yang halal. Dia sering video call istrinya, dapat pahala. Nah, ikhwan enggak pernah video call sama istrinya, ini ada tanda tanya ini. Tapi kalau video call sama istri orang, semangat luar biasa. Waduh. Ada kerinduan, seorang bicara sama istrinya dengan kerinduan, dapat pahala. Karena dia sedang menikmati kenikmatan yang apa? Halal, untuk terhindar dari kenikmatan yang haram. Orang laki-laki kalau sudah bicara dengan bukan mahramnya, benar-benar nikmat. Kenapa? Karena setan menghiasi. Kata Rasulullah SAW, la yakhluwana rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali setan yang ketiga hadir untuk membuat rasa nikmat luar biasa. Lebih daripada ekspektasi. Ternyata kau luar biasa, berarti istri orang. Kalau sama istri sendiri tidak sesuai ekspektasi. Jadi ketika kita bisa menikmati dengan nikmat yang halal, kita dapat pahala. Makanya Rasulullah kasih logika tadi. Sahabat sampai tanya, ya Rasulullah, kalau saya berhubungan dengan istri dapat pahala, bagaimana kalau kau taruh di tempat yang haram? Dosa enggak? Dosa. Kenapa kau nikmati nikmat yang haram? Kalau kau nikmati nikmat halal, dapat pahala. Maka seorang ketika berhubungan dengan istri, dia niatkan untuk menikmati yang halal, dia dapat pahala. Ini satu. Yang kedua, dia niatkan agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Di antara sarana untuk menundukkan pandangan yang kemudian adalah berhubungan dengan intim dengan istri. Makanya Rasulullah mengatakan tentang pernikahan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga apa? Kemaluan. Yang ketiga, dia niatkan untuk menjaga istrinya agar istri juga menundukkan pandangan, istrinya juga bisa menjaga kemaluan di mana dia melayani istrinya. Yang keempat, dia niatkan supaya hasil hubungan ini bisa mendapatkan anak yang soleh, maka dapat pahala. Maka dapat pahala. Banyak bisa pahala didapatkan. Ini perkara duniawi, perkara duniawi. Dan ini perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Berhubungan intim dengan istri, perkara yang baik. Maka saya katakan banyak perkara ma'ruf yang baik. Kita bisa meraih pahala di balik perkara ma'ruf tersebut dengan syarat kita berniat karena apa? Allah. Senyum sama tetangga karena Allah. Ngobrol dengan kata-kata baik sama teman, menyenangkan hati mereka, dapat pahala. Telepon tante, telepon om, silaturahmi niatnya dapat pahala. Ketemu anak kecil, kita usap kepalanya, ya, dapat pahala, ya. Kita senyum sama anak kecil, kita main-main, kita ganggu-ganggu biar dia ketawa, dapat pahala. Itu semua kebaikan. Secara urf semua orang tahu itu baik. Semua orang tahu baik, ya. Tidak buang sampah sembarangan. Kita ingin bersih-bersih di rumah. Kalau ada sampah kita taruh di tempat sampah di rumah. Kita sapu-sapu rumah. Sapu rumah baik atau tidak? Baik. Kalau niat karena Allah dapat pahala. Dan ini kaidah umum, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, ya, apalagi terhadap orang, maka semuanya adalah bernilai pahala. Dengan syarat niat karena Allah, bukan untuk riya. Karena ada orang baik sama orang dari pencitraan. Pencitraan, tidak ada pahala, justru riya. Kita ingin kita beraktivitas, niat kita karena Allah, semuanya berpahala karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus hadirkan niat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatan la taj'al fi imratik. Tidaklah engkau menyuapkan berinfak apapun karena mencari wajah Allah, yaitu karena Allah, kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kalau kita suap istri kita karena Allah, kita dapat apa? Pahala. Ambillah kue, sayang-sayang. Nah, gitu. Romantis, dapat pahala. Ayo, abi juga. Nah, itu enak gitu. Itu cuma waktu cuma lagi apa? Awal nikah, ya, bulan madu. Sekarang udah bulan bawang semua, udah susah.
Bisa dihidupkan kembali ya. Kita niat kalau semua karena Allah semua bisa ya. Semua bisa. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis tasi' asyar, hadis ke-29. Anhu qala ke hadis 19. Hadis 19. Anhu, udah tahu bahasa Arab ya? Saya bilang tasi' asyar, terjemah 29 salah. Ada, sudah terjemahannya ya. Hadis 19. Anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Jabir juga. Ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon. Ghars itu tanam ya, yang ditanam. Kalau zara itu yang apa, seperti padi, seperti jagung. Kalau ditanam itu pohon, biasanya apa? Pohon. Tidaklah seorang menanam sebuah pohon lantas dimakan darinya, itu ada hewan yang makan, ada manusia lewat makan darinya tanpa izin dia, kecuali menjadi sedekah baginya. Bahkan lebih ekstrim daripada ini, wa ma suriqa minhu, ternyata dicuri. Dia sudah bikin mangga, sudah taruh mangga yang bagus-bagus, sudah ditaruh, tahu hilang mangganya. Kecuali adalah jadi sedekah. Seperti di kampung salah satu kerabat, ada yang dia tanam mangga. Nanti orang kampung situ datang, begitu sudah masa diambil. Ya, diambil, dia bilang ini tumbuh di tanah nenek moyang kami. Iya, tapi kita udah beli tanahnya. Dia asal masuk ambil. Dia bilang ini kan kamu tinggal pendatang, tinggal di ini tumbuh di tanah nenek moyang kami. Jadi datang ambil, dia petik semua. Ini namanya bukan pencuri, nah perampokan. Kalau pencuri kan tidak ketahuan, ini perampokan. Di depan mata diambil, nggak bisa apa-apa. Atau sebaliknya, ada orang yang gitu, ada tumbuhan diambil, ini tanah Tuhan katanya. Subhanallah. Ada atau tidak seperti itu? Ada, luar biasa. Akhirnya ambil aja tanah Tuhan. Iya, tanah Tuhan yang tanam saya, tahu, yang kasih pupuk saya. Terus kau yang ambil. Saya juga makhluk Tuhan, bukan kau saja. Jadi ini kalau perampokan depan mata. Ini sekarang wasuriqa minhu, mama suri, dia curi nggak tahu hilang. Maka jadi sedekah. Wala yarza'uhu ahadun, dan tidak ada yang mengurangi pohon tersebut, itu diambil ya, dengan dimakan dengan cara yang benar atau dicuri, kecuali menjadi sedekah baginya. Ini diantara amal yang kata para ulama dikecualikan. Artinya ini menunjukkan bahwasanya pintu pahala itu banyak. Kau tanam pohon tidak niat apa-apa, ternyata diambil, ada burung, aduh kau usir-usir burung, burungnya tetap aja ngambil. Kau usir-usir monyet, tetap aja monyet ambil duriannya misalnya. Ya sudah. Kau jengkel tapi kau dapat apa? Pahala, itu sedekah. Sampai kalau dicuri, ada curi tahu dapat sedekah. Kalau kita tahu pencurinya dilapor polisi, nggak lapor. Tapi karena kita nggak tahu, tetap jadi apa? Sedekah. Jadi sedekah. Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan ini hiburan, atau sebagian ulama mengatakan ini hiburan bagi kita karena terkadang kita terkena musibah. Tahu-tahu uang kita hilang. Itu tidak hilang di dunia di mata kita, tidak hilang secara hakikat. Akan ada pahalanya di mana? Di akhirat. Aduh hilang sekian. Aduh uang sekian hilang. Ya sudah, itu insya Allah jadi apa? Sedekah. Ya. Ini contoh bahwasanya ada amal yang tidak perlu niat, tetap dapat pahala ya. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, fala yagrisil muslimu gharsan, dengan syarat dia seorang muslim. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, fayakulu minhu insanun, kemudian ada orang lewat makan dari pohon tersebut, wala dabbatun, atau hewan makan, wala tairun, atau burung yang makan, illa kana lahu shadaqatan ila yaumil qiyamah, kecuali akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Saudara-saudara kita yang punya beras kan sering usir-usir burung kan? Mereka pingin burungnya datang atau pingin burungnya pergi? Pergilah. Sampai dibikin orang-orangan. Saya sering lihat. Seandainya burung-burungnya berhasil makan, mereka dapat pahala enggak? Dapat, meskipun mereka jengkel. Dapat pahala. Ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Meskipun tidak diniatkan ya. Kalau bisa dia tembak itu semua burung dia tembak, cuma nggak bisa. Biaya tembak mahal. Jadi sudahlah, ya, tetap dapat pahala. Itu depan mata, yang tidak ketahuan dicuri aja dapat pahala. Ini menunjukkan bahwasanya pintu pahala banyak. Seorang sabar dalam menjalani kehidupan. Dan kalau apalagi kata Syekh Utsaimin, apalagi kalau dia niatkan. Ada orang lewat, silakan. Subhanallah. Silakan. Ada kawan punya kebun, dia beli kebun, dia tidak bisa ngurus. Tumbuh banyak durian, orang masyarakat datang ambil aja terserah. Yang penting batang pohonnya jangan dibawa pergi. Jadi ambil buah-buahnya dapat pahala subhanallah. Dia tidak niatkan saja, seandainya mereka curi dapat pahala enggak? Dapat, apalagi kalau dia niatkan dapat pahala plus. Silakan. Sebagai sebenarnya Allah mengatakan, sudahlah kalau ada korma enggak usah diikat-ikat. Sampai ada yang bilang begitu. Kalau pas ada burung makan biarin aja, kita dapat pahala dari burung. Kita enggak tahu dapat surga lewat mana. Jangan-jangan gara-gara niatkan memberi makan burung kita dapat apa? Pahala. Ya, masuk surga. Taib wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, la yagrisu muslimun gharsan, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman. Wa la yazra'u zar'an, dan tidak juga bercocok tadi seperti sawah dan yang semisalnya, jagung. Ya, jadi menanam tanaman atau menanam pohon. Fa ya'kulu minhu insanun, kemudian ada manusia yang makan, au dabbatun, wala dabbatun, tidak ada hewan yang makan, wala syai'un, apapun yang makan, mau manusia, mau hewan, kalau jin pun bisa makan, biarin aja. Illa kanat lahu sadaqah, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Ini salah satu hal yang menghibur diri kita. Kadang kita jengkel tapi tahu-tahu uang hilang, ya Allah, uang hilang. Kejadian uang hilang. Lagi-lagi hilang lagi, Allah kemana aja nih uang, ya Allah, kita jengkel. Tapi kalau kita ingat hadis seperti ini tidak hilang sebenarnya. Tapi diambil oleh Allah, nanti dibayar di akhirat. Dan lebih besar. Tidak hilang. Cuma Allah hilangkan secara paksa. Mungkin kau pelit. Hilang secara paksa. Sudah. Sedekah Pak. Dicuri. Curi sedekah ini kayak ini. Dicuri tapi bernilai apa? Sedekah. Ya udahlah. Taib, sudah 1 jam. Sudah kan? Sudah. 1 jam sudah selesai berarti insyaallah. Sudah ya, 1 jam ya? Ya. Yang penting diamalkan, jangan ngaji terus. Yang penting diamalkan. Tapi demikian saja, insyaallah kita pertemuan lagi, masih banyak hadis ke-20 sampai hadis ke berapa? 25. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.